Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, pecinta Merdeka Digital. Kembali lagi bersama channel Merdeka Digital. Pada kesempatan ini kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa pemerintah rencananya tanggal 16 Agustus 2023 akan kemungkinan ini ya menaikkan gaji PNS. Eh, Informasinya, jika kenaikan gaji PNS dan penggajiannya menggunakan single salary, maka apakah kemungkinan bisa naik menjadi 10 kali lipat? Nah, bagaimana penjelasannya? Kita ikuti bersama-sama. Di beberapa media banyak diinformasikan terkait dengan pola penggajian menggunakan model single salary ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menggunakan single salary maka kemungkinan bisa naik menjadi 10 kali lipat. Nah, apa sebenarnya pengertian dari single salary? Saya mencari di Google ternyata juga di Google penjelasannya ini melansir dari BKN ya. Jadi melansir data Badan Kepegawaian Negara single salary atau penggajian tunggal untuk seluruh PNS yakni menghapus komponen-komponen tunjangan yang selama ini melekat. Ada tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan makanan dan sebagainya. Nantinya PNS hanya menerima gaji pokok, namun jumlahnya bisa diperbesar. Nah, ini pengertian dari single salary. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi di radarcianjur.com menginformasikan atau terkait dengan pola penggajian dengan menggunakan pola salary single salary ya. Ada pola single salary untuk meningkatkan kinerja PNS oleh pemerintah lewat skema gaji PNS naik bulan depan. Nampaknya single salary jadi opsi untuk diterapkan oleh pemerintah dan jika pola tersebut dipakai maka gaji PNS bisa naik 10 kali lipat jika hal itu diberlakukan bulan depan. Single salary aturan penghitungannya yaitu komponen atau semua komponen penghasilan digabung menjadi satu dalam pola rencana gaji PNS naik bulan depan. Single salary bisa naik 10 kali lipat. Maka aturannya gaji pokok yang sebelumnya rata-rata misalnya 3 juta sampai dengan 5 juta bisa menjadi 30 juta. Single salary terendah 3 juta dan tertinggi 39 juta. Menurut berita Radar Cianjur ini ya Bapak Ibu ya. Komponen tunjangan bagi PNS akan digabung dengan dalam single salary. Seperti halnya tunjangan suami, istri, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan umum. Dikutip WW Radar Cianjur dari BKN, single salary diantaranya adalah ada unsur gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Tetapi gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Maka dengan pola single salary, PNS akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Jika pola single salary diberlakukan dalam gaji PNS naik bulan depan. Begitupun dengan pola hitungan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS, maka akan ditentukan berdasarkan sistem grading. Jika pola single salary diberlakukan dalam gaji PNS naik bulan depan. Grading adalah level atau peringkat nilai atau harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan sistem grading, maka ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda
tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Tunjangan kinerja akan diberikan sesuai dengan capaian kinerja PNS yang berfungsi sebagai penambahan bagi penghasilan atau pengurangan penghasilan jika diberlakukan kenaikan gaji menggunakan pola single salary di bulan depan. Nah, tunjangan kinerja diberikan sebagai tambahan penghasilan apabila capaian kinerja PNS dinilai baik atau sangat baik. Tunjangan kinerja dapat diberlakukan sebagai penurunan penghasilan apabila output kinerja kurang atau buruk. Besaran tunjangan kinerja sebesar 5% dari gaji PNS yang penerapannya sama di setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, dalam tunjangan kinerja dimungkinkan PNS yang mempunyai kontrak kinerja jabatan yang sama bisa mendapatkan tunjangan kinerja berbeda tergantung pada hasil capaian kinerjanya. Sedangkan untuk pemberian tunjangan kemahalan akan dihitung berdasarkan kolom indeks gaji dan tunjangan kinerja pada tabel indeks penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing PNS bekerja. Indeks harga yang berlaku di daerah penempatan PNS akan dibuat berdasarkan wilayah kemahalan daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indeks harga masing-masing daerah akan dievaluasi paling lama 3 tahun. Secara otomatis PNS yang ditempatkan di daerah yang indeks berbeda akan berbeda pula tunjangan kemahalannya. Berikut tunjangan kemahalan di seluruh provinsi yang dikutip dari BKN, ini contohnya ya. Jakarta menempatkan peringkat tertinggi dalam indeks kemahalan. Banyak lain di daerah-daerah Indonesia. Demikian juga pada pola single salary untuk meningkatkan kinerja PNS oleh pemerintah lewat skema gaji PNS yang naik bulan depan. Nampaknya single salary jadi opsi untuk diterapkan oleh pemerintah, dan jika pola tersebut dipakai, maka gaji PNS bisa naik 10 kali jika hal itu diberlakukan bulan depan. Ini kuncinya. Jadi sebagai opsi ya, bukan sesuatu yang sudah pasti, tapi bagian dari opsi jika ini diterapkan pada kenaikan gaji di bulan Agustus. Single salary aturan penghitungannya yaitu semua komponen penghasilan digabung menjadi satu dalam pola rencana gaji. Jika dinaikkan di bulan depan, maka bisa naik juga 10 kali lipat jika itu ditambah. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan gaji PNS dengan opsi single salary. Nah, semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan seandainya besok misalnya bulan Agustus ada kenaikan dan tidak menggunakan pola single salary, ya itu karena single salary ini bagian dari opsi ya Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.